Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi sama gue Nura. Ada pengalaman gak sih kalian dibacakan buku cerita sama orang tua kalian? Kalau gue, jujur enggak. Tapi kalau kalian mau gue dongengin dengan senang hati, gue akan mencoba menjadi pendongeng yang baik buat kalian. Secara umum, pengertian dongeng dapat diartikan sebagai suatu karya sastra lama yang berisi cerita luar biasa. Dan poin pentingnya ialah penuh khayalan atau fiksi yang dianggap oleh masyarakat umum sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi. Namun, bagaimana halnya jika hal tersebut benar-benar terjadi? Membawa tokoh utama dalam buku cerita berada ke kehidupan nyata dan masuk ke dalam dunia kita seperti halnya film yang satu ini. Ingin tahu ceritanya lebih lanjut? Mendingan kita langsung masuk aja ke alur ceritanya aja kali ya. Ini dia, Inklehearts, Let's to the Watch. Berawal dari orang tua Mortimer Falchart yang dipanggil dengan panggilan Mo dan istrinya Teresa yang dipanggil dengan panggilan Ressa. Mereka bersama-sama membacakan dongeng Little Red Riding Hood kepada bayi mereka yang bernama Maggie. Seketika muncul tudung beludru merah entah dari mana dan tanpa mereka sadari. 12 tahun berlalu, Mo bersama anaknya Maggie pergi mengunjungi ke sebuah toko buku tua di Eropa, tidak menyadari bahwa ia diam-diam mencari salinan buku Inklehearts. Maggie berpaku pada buku-buku yang berada di luar toko buku Alpine, sedang Mo mencoba mencari di dalam toko buku tersebut. Ia melihat banyak koleksi buku-buku yang tertata rapi di raknya dan mencoba mencari di setiap sudut rak tersebut dan menemukannya. Tak lama berselang dari Mo menemukan buku tersebut, Maggie bertemu dengan seekor musang dan mencoba menggigit jarinya. Tiba-tiba seorang pria muncul berusaha berkomunikasi dengannya. Dia adalah Dustfinger. Maggie yang ketakutan menyatakan untuk tidak berbicara dengan orang asing. Namun pria tersebut mengaku teman lama sang ayah. Mo keluar dari toko, mengenali pria tersebut, dan meminta Maggie untuk masuk ke dalam mobil. Dustfinger menyebut Mo dengan sebutan Silver Tongue. Dengan cepat meminta kepadanya untuk membacakan dongeng kembali, agar ia dan Capricorn, yaitu si penjahat dalam buku cerita, untuk masuk ke dalam buku cerita Inklehearts tersebut. Namun Mo menolak, dan Mo berusaha melarikan diri. Maggie yang sudah berada di dalam mobil van merasa gelisah segera menyusul ayahnya dan mendapatinya. Segera mereka pergi meninggalkan Dustfinger di sana. Maggie marah, meminta ayahnya untuk memberitahu dan menjelaskan apa yang terjadi. Namun sang ayah enggan untuk membahasnya. Kemudian Mo mengajak Maggie mengunjungi kediaman bibi buyut yang bernama Elinor. Di tengah perbincangan, Elinor membahas soal ibunya. Tersinggung akan apa yang diucapkannya, Maggie pergi meninggalkan mereka. Maggie bersikeras meminta ayahnya untuk menceritakan apa yang terjadi. Namun Mo tetap menghindarinya. Ia meyakinkan kepada anaknya bahwa mereka bisa melihat Ressa kembali. Maggie mencoba mencari tahu buku yang dimaksud. Kemudian ia mengendap memasuki ke dalam ruang perpustakaan pribadi milik bibi buyutnya. Matanya tertuju kepada buku yang berada di dalam sebuah meja yang dilapisi kaca. Tiba-tiba Elinor masuk mencegahnya mendekati meja tersebut, membawanya keluar. Maggie beralasan bahwa ia hanya ingin membaca buku-buku yang ada di sana. Elinor menjelaskan tentang buku yang berada di dalam kaca tersebut dan mengizinkan Maggie untuk membaca buku yang lain di ruang tempat ibunya biasa membaca. Di samping jendela, Maggie duduk membuka bukunya dan membacanya dengan lantang. Tanpa ia sadari bahwa ia juga memiliki kemampuan yang sama seperti ayahnya, yaitu bisa membawa tokoh utama di dalam buku keluar ke dunia nyata. Di bawah hujan deras secara mengejutkan, Dustfinger masuk ke dalam ruang kerja milik Mo. Ia mengatakan kepadanya bahwa ia memberitahu kepada Capricorn tentang di mana dirinya berada. Yang sebagai gantinya, Dustfinger akan dikembalikan ke dalam buku. Terkejut akan yang diucapkannya, Mo berlari menghampiri menyelamatkan Maggie. Mo menemukan mereka di ruang perpustakaan, namun terlambat. Maggie dan bibi buyutnya sudah menjadi tawanan para antek dari Capricorn. Mereka juga mengacak-acak serta membakar semua koleksi buku Elinor. Namun pada akhirnya
Mo juga menjadi tawanan dari mereka dan mengancam akan mencelakakan putrinya. Mendengar hal itu, Dustfinger murka dan mengeluarkan api dari tangannya sehingga membuat Basta si ahli pisau takut. Mo marah kepada Dustfinger karena sudah melibatkan anaknya dalam kejadian tersebut dan Mo tak sadarkan diri. Mereka bersama menaiki kendaraan menuju ke sebuah kastil milik Capricorn, di mana di sana terdapat banyak para antek dari Capricorn, serta mengurung mereka di dalam penjara bawah tanah bersama para monster lainnya. Selama penahanan mereka, Mo menjelaskan kemampuannya kepada Maggie dan Eleanor, menyatakan bahwa ketika dia membaca, seseorang atau objek dari sebuah buku keluar, dan seseorang dari dunia nyata masuk ke dalam buku. Maka dari itu, istrinya sekaligus ibunya Maggie menghilang. Dan itu merupakan buku terakhir yang Mo baca. Keesokan harinya, para antek membawa paksa mereka masuk ke dalam kastil menemui Capricorn. Capricorn yang sudah menunggu memaksa Mo untuk menggunakan kemampuannya. Namun sebelum Mo membacakan hal itu, Capricorn juga memiliki seseorang yang mempunyai kemampuan yang sama seperti Mo, yaitu Darius. Capricorn yang sebelumnya sudah berjanji tidak akan membuatnya membaca, mengingkarinya dan memintanya untuk membacakan cerita dari Rapunzel. Dengan terpaksa Darius membacakan cerita dari novel tersebut di depan mereka. Melihat hal tersebut, Mo menolak membacakan buku cerita. Akan tetapi, Capricorn menyandra sang anak di hadapannya. Dengan terpaksa, ia menurutinya membacakan buku untuk memperoleh harta karun dari salah satu buku cerita yang berjudul Arabian Night. Sehingga memunculkan Farid, yaitu seorang kasim dari 40 pencuri dalam buku tersebut, dan menukarnya dengan salah satu antek dari Capricorn. Dustfinger yang dijanjikan akan kembali ke dalam buku dikhianati oleh Capricorn. Capricorn menikmati dunia nyata yang ia tinggali sekarang, sehingga ia tidak mau masuk kembali ke dalam buku tersebut dan membakar buku ke dalam kobaran api unggun. Para antek membawa mereka kembali ke dalam penjara. Sementara itu, Reza yang sebelumnya sudah masuk ke dalam buku, sudah berada kembali ke dunia nyata berkat buku yang dibacakan oleh Darius. Akan tetapi, ia kehilangan suaranya dan kakinya terbelenggu oleh rantai. Dustfinger masuk ke dalam ruangan di mana Teresa berada. Menceritakan yang terjadi kepada dirinya, Reza membantu mengobati luka pada tangannya dan ia tertidur pulas. Selepas bangun dari tidurnya, Reza meminta Dustfinger untuk melepaskan rantai yang membelenggunya dan memberitahu tentang keluarganya. Ia menunjukkan selebar kertas kepadanya yang bergambar sketsa wajah lukisan keluarganya. Dustfinger yang mengenali wajah lukisan tersebut segera menemui Mo yang berada di penjara. Sebelum itu, ia menggunakan Gwyn mencuri kunci untuk melepaskan rantai yang membelenggu Reza. Kemudian ia ke penjara dan masuk ke dalamnya dan melakukan perjanjian dengan mereka. Dustfinger meminta Mo untuk membacakan buku halaman 14, yakni membuat badai besar untuk lolos dari dalam penjara. Kendati demikian, akhirnya mereka lolos menggunakan tornado dari buku yang berjudul The Wonderful Voyage of Fudge. Dan Reza yang juga berhasil lolos, terjebak di dalam reruntuhan dan melihat keluarganya. Eleanor memutuskan pergi memisahkan diri dari mereka untuk memulihkan apa yang tersisa dari perpustakaannya. Sebelumnya ia sudah mencari tahu kepada masyarakat di sana tentang keberadaan penulis buku Inkheart tersebut. Ia mengatakan bahwa Fishmonger tinggal di apartemen alun-alun, yaitu Fenoglio. Fenoglio ini adalah seseorang yang dinamai untuk menghormati penulis Italia B.P. Fenoglio, yang memungkinkan ia memiliki salinan lain buku tersebut. Dustfinger yang awalnya takut mengetahui nasibnya di buku, tapi kemudian bergabung dengan mereka. Penulis dan pembaca bertemu dan memperkenalkan diri mereka, serta menceritakan kejadian bahwa tokoh utama dalam cerita yang ditulisnya berada di dunia nyata. Ketika mereka bertemu, reaksi Fenoglio si penulis gembira, karena untuk pertama kalinya ia melihat ciptaannya hidup. Mo melarang keras Fenoglio bertemu dengan mereka, akan tetapi ia memaksa untuk bertemu dan menghampirinya.
membuat Dustfinger mengetahui bahwa dia mati pada akhirnya karena mencoba menyelamatkan hewan kesayangannya Gwyn. Dustfinger marah dan meyakinkan Fenoglio bahwa takdir yang ia tulis di dalam bukunya tidak bisa mengendalikan dirinya. Dan segera ia meminta salinan buku Inkheart tersebut kepadanya dan menemukan mentahannya. Setelah mendapatkan apa yang diinginkan, Dustfinger meminta Mo untuk membacakannya, sebelum akhirnya memberitahu Mo bahwa Ressa terperangkap di kastil dan kehilangan suaranya. Mo marah kepadanya karena tidak memberitahu sebelumnya. Dustfinger takut apabila ia mengatakan sebenarnya ia tidak bisa pulang menemui keluarganya. Mo berjanji akan membacakan untuknya setelah Ressa kembali kepadanya. Akhirnya mereka berdua pergi, kembali ke desa Kastil Capricorn dengan menggunakan mobil Fenoglio. Maggie mendengar kembali suara-suara aneh. Ia menyusuri tempat di mana suara tersebut berada, dan tiba tepat di depan buku yang dibawa oleh Dustfinger sebelumnya. Maggie mulai membaca dengan suara lantang, dan membawa Toto dari The Wizard of Oz ke dunia nyata. Basta menerobos masuk dengan anak buahnya dan mengetahui bahwa Maggie memiliki kemampuan yang sama yang akhirnya membawa mereka kepada Capricorn. Sementara mereka yang berada di dalam perjalanan diberitahu oleh si Musang untuk memberhentikan mobilnya dan memeriksa ke dalam bagasi, dan ternyata ada Farid yang bersembunyi di sana. Elinor yang sudah berada di stasiun mengurungkan niatnya menaiki kereta, menyadari ada sesuatu yang salah dan kembali menyusul mereka. Dustfinger, Farid, dan Mo tiba. Sebelumnya mereka memantau kastil dari jarak kejauhan terlebih dulu, memastikan aman untuk masuk ke dalam sana. Mereka bertiga menaiki atap, akan tetapi langkah Mo lengah, sehingga membuat para antek dari Capricorn melihat keberadaan mereka. Mo menyelinap ke dalam kastil, mendapati semua barang milik Ressa di sana, sedang Dustfinger dan Farid memantau keadaan dari luar. Namun pada akhirnya keberadaan mereka diketahui para antek. Farid berhasil meloloskan diri dan berhasil membuat Dustfinger ditangkap, sehingga Dustfinger mengetahui bahwa sudah ada Ressa yang sudah menjadi tawanan lebih dulu di sana. Mo menyelamatkan Farid yang berlari menghindari dari kejaran para antek dan menceritakan yang terjadi. Sementara itu, Maggie dan penulis Fenoglio tiba di kastil. Capricorn memerintahkan Maggie untuk menggunakan keahliannya, membawa monster Inkheart, yakni Shadow. Maggie mengatakan tidak ada yang bisa dibaca dalam buku tersebut karena dirinya sudah membakarnya. Capricorn mengatakan bahwa ia menyembunyikan salinannya untuk dirinya sendiri. Maggie menolak, namun Capricorn membawanya ke sebuah ruangan di tempat ibunya berada. Ia mengancam akan menyakiti ibunya jika membantahnya, dan Maggie menyetujuinya. Mo mencoba membebaskan Maggie dan yang lain. Farid menahannya untuk tetap bersembunyi. Di bawah penjara, Dustfinger menemui Maggie. Maggie mengatakan bahwa Capricorn memiliki buku salinannya dan memintanya memaksa untuk membawa Shadow keluar dari buku. Dan Dustfinger terkejut. Fenoglio mencoba menulis ulang untuk dibacakan Maggie nanti. Di saat bersamaan, Basta datang membawa makanan untuk mereka. Lalu si hewan kecil Gwyn mencuri kalung jimat miliknya dan membuatnya masuk ke dalam penjara Dustfinger, sehingga Dustfinger berhasil meloloskan diri dan membuat Basta terperangkap di dalam penjara. Belum sempat membebaskan Maggie dan Fenoglio, Dustfinger melarikan diri, namun ia kembali ke kastil. Mereka bertiga kembali bersama. Dustfinger menceritakan yang terjadi dan ia terkejut, serta memasang strategi mereka. Capricorn menyiapkan segalanya untuk mengundang Shadow keluar dari dalam buku, dan mereka mendandani Maggie bak seorang ratu. Upacara pemanggilan Shadow dimulai. Maggie memulai membacakan cerita pada buku tersebut dan membacakan buku cerita tersebut. Sementara itu, Dustfinger dan Farid mencoba membakar kastil dengan menggunakan keahliannya. Di sisi lain, Elinor menghampiri Darius yang menjaga tawanan para monster. Elinor meminta Darius untuk membebaskan mereka agar terbebas dari tahanan. Fenoglio yang berada di dalam kurungan memberi perhatian kepada Maggie. Ia memberi tulisan yang ia buat ulang kepada Toto untuk membantu Maggie menghentikan rencana Capricorn. Dari kejauhan, Mo meminta Maggie untuk menghentikan bacaannya, namun tak terdengar. Dan Mo menyelamatkan Maggie
dan terhenti langkahnya ketika Maggie membacakan cerita kembali yang berbeda. Saat itu, Eleanor tiba dengan para monster yang dipenjarakan Capricorn bersama Darius. Dan mereka menyerang semua para antek Capricorn. Merasa tidak sesuai dengan rencananya, Capricorn marah dan membuat Shadow menyerang Mo. Maggie membuat keputusan untuk menulis cerita di lengannya. Saat dia membacakan cerita ciptaannya, Capricorn berubah menjadi abu saat Shadow melahapnya. Begitu juga para anteknya. Shadow pun ikut menghilang dan semua makhluk yang terbaca kembali dikembalikan ke tempat asalnya termasuk Toto. Selain itu, dia mengabulkan keinginan Fenoglio untuk hidup di dunia yang dia ciptakan, sambil menyatukan kembali dia dengan Mo dan ibunya serta memulihkan suaranya. Dustfinger tertinggal dan tidak bisa kembali ke buku itu. Sedang Farid mengamankan buku Inkheart untuk Dustfinger kembali, di mana ia bertemu dengan istrinya Roxanne. Dustfinger meratapi dirinya yang tidak bisa kembali. Farid menemuinya dan memberikan buku Inkheart kepadanya, dan meminta kepadanya untuk menemukan pembaca yang lain yang bisa membawa dirinya kembali. Di dalam perjalanan, Mo mengejar mereka dan ingin menepati janjinya. Ia memastikan kembali kepada Dustfinger jika kembali ke sana, dan ia meyakininya. Di dunia nyata, Farid mengungkapkan dia menyimpan Gwyn bersamanya, sehingga memungkinkan Dustfinger untuk menghindari nasibnya dan memiliki kendali atas takdirnya. Dan Farid tidak akan kembali ke dunianya. Saat Mo dan keluarganya pergi bersama Farid, Maggie setuju untuk mengajari cara membaca, sementara Farid setuju untuk mengajarinya cara menggunakan nafas naga, yaitu yang bisa mengeluarkan api dari tangannya. Dustfinger kembali kepada keluarganya dan film pun berakhir. Oke, Inkheart adalah sebuah film yang menceritakan tentang kelangkaan sebuah buku novel yang mana butuh waktu 12 tahun untuk mencarinya. Film yang dirilis pada tahun 2009 ini disutradarai oleh Lion Softly, berbasis dari novel laris dengan judul yang sama. Efek dan jalan cerita yang oke ini lumayan berhasil menutupi special effect yang seadanya. Inkheart adalah film yang worth to watch. So, jangan biarkan imajinasimu berkembang di luar keadaan. Bagi kalian yang suka akan video gue, silahkan like. Yang gak suka, boleh dislike. Dan berikan komentarnya. Dan jangan lupa subscribe jika masih mau dengerin ocehan gue. See you next video and thank you.